Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Berikutnya, pengertian sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Sistem informasi bertugas untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan dari sistem informasi. Sistem informasi bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat keras yaitu hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem informasi seperti komputer, peripheral, dan peralatan jaringan. Hardware berfungsi untuk memasukkan data, memproses data, menyimpan data, dan mengeluarkan informasi. Contoh hardware antara lain komputer, printer, scanner, router, dan keyboard. Selanjutnya, perangkat lunak, yaitu software. Software adalah program komputer yang menyediakan instruksi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Contoh software adalah sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Selain itu, ada juga aplikasi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan database. Software juga mencakup utilitas sistem untuk manajemen file, backup, dan keamanan. Selanjutnya ada brainware. Brainware itu adalah komponen manusia yang menggunakan sistem informasi, atau bisa disebut brainware itu adalah pengguna atau kita. Tim pengembang. Brainware juga mencakup tim yang merancang, membangun, dan memelihara sistem informasi. Selanjutnya manajer. Manajer juga termasuk dalam brainware karena mereka yang menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi. Data diproses menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Data disimpan dalam basis atau database untuk dapat diakses dan diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, dan distribusi informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data menetapkan bagaimana data akan dikumpulkan dan dimasukkan ke sistem. Yang kedua, pemrosesan data. Prosedur pemrosesan data menjelaskan bagaimana data akan diubah dalam informasi yang berguna. Yang ketiga, distribusi informasi. Prosedur distribusi informasi menentukan cara informasi akan disampaikan kepada pengguna yang membutuhkan. Selanjutnya, ada fungsi, manfaat, dan contoh dari jaringan komunikasi. Fungsi dari jaringan komunikasi memungkinkan pertukaran data dan informasi antara komponen-komponen sistem informasi. Manfaat dari
jaringan komunikasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyebaran informasi dalam organisasi. Contoh jaringan komunikasi ada LAN, WAN, internet, dan intranet. Selanjutnya ada input. Sumber input. Input dapat berasal dari dalam organisasi internal atau dari luar organisasi eksternal. Bentuk input. Input dapat berupa data transaksi, permintaan, instruksi, atau umpan balik. Metode input. Input dapat dimasukkan secara manual melalui keyboard atau secara otomatis melalui perangkat. Selanjutnya ada output. Tujuan output. Output sistem informasi bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan manajemen. Distribusi output. Output didistribusikan kepada pengguna yang membutuhkan melalui media cetak atau digital. Bentuk output. Output dapat berupa laporan, grafik, dokumen, atau informasi lainnya dalam berbagai format. Pemanfaatan output. Pengguna memanfaatkan output untuk membuat keputusan strategi dan operasional. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.